Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Menjelaskan Analisis dan Desain Pekerja. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nikadek Putrianti, dan yang kedua ada Hakmat Fikri, yang ketiga ada Imade Warnate. Lanjut. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Ahmad. Baik, bab 1 pendahuluan, menjelaskan analisis jabatan dan desain pekerjaan. Analisis jabatan. Definisi analisis jabatan menurut Haryanja, analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh jabatan tersebut. Sedangkan analisis jabatan menurut Sofyandi, analisis jabatan, job analysis, merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan, job content, yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan, job requirement, seperti pendidikan, keahlian. Jadi, analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan guna keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan untuk membuat perkiraan tentang sifat suatu pekerjaan. Untuk mengenali pengertian analisis secara lebih mendalam, maka perlu mengetahui pendapat para ahli tentang hal ini. Berikut pengertian analisis menurut para ahli. Menurut Komarudin 2001, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Adapun fungsi dan tujuan analisis, yang pertama mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu, kedua menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik, ketiga memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk tujuan dasar analisis adalah mengenali jumlah data yang didapat dari populasi tertentu dalam rangka mendapatkan kesimpulan, yang dimana nantinya kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan. Selanjutnya mengenai desain pekerjaan akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada desain pekerja. Desain pekerja atau job design adalah faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Yang pertama ada unsur-unsur organisasi, terdiri dari pendekatan mekanik, berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna menimbulkan waktu dan tenaga. Hasil pengumpulan identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Lanjut. Pendekatan ini lebih menekankan pada faktor efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Lanjut. Yang kedua ada unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain pekerja adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan mengharapkan pengharapan sosial, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak menurut Handbuku 2000. Lanjut. Yang ketiga ada unsur-unsur pelaku.
Yang pertama, otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bahwa diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan, maka di pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Dan yang keempat, umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Lanjut. Penyusunan desain pekerja. Desain pekerja adalah variasi dari suatu pekerjaan bagi seorang karyawan. Aspek ekonomis adalah aspek-aspek dari dalam diri karyawan menurut Handoko 2001 dan aspek teknis adalah aspek dari dalam diri karyawan yang mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Menurut Handoko 2001, desain pekerja merupakan variasi dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Semakin tinggi variasi pekerjaan yang dilakukan, maka prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Arnate. Baik, menurut Herjanto 2000, para penyusun desain pekerjaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, perluasan tugas atau job enlargement meliputi pemberian tugas yang lebih besar secara horizontal, di mana pekerjaan tambahan itu berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Yang kedua, pengayaan tugas atau job enrichment mencakup penambahan tugas dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian. Dan nomor tiga, perputaran tugas atau job rotation, yaitu melakukan penukaran tugas antar pekerja secara periodi untuk menghindari seseorang bekerja secara monoton mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Lanjut. Manfaat desain pekerjaan. Menurut Sunarto dalam Irnanda 2011, desain pekerjaan memiliki tujuan agar efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki, minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga biasa meningkatkan kerja sama dan efektivitas tim. Integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama, legal issue. Aspek legal sumber daya manusia. Definisi legal. Legal atau sah adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Legal, hukum yang lebih luas. Bagi sebuah organisasi untuk beroperasi secara efektif, di antara masalah legal, profesional DHM harus memiliki pengetahuan yang dalam mengetahui undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pemberi kerja sebagaimana juga pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud, yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang pertama, klasifikasi pegawai. Data penting untuk perencanaan SDM meliputi data individu dan data organisasional. Beberapa elemen data yang diperlukan dalam menginventorisasi persediaan SDM yaitu data individu termasuk
umur, jenis kelamin, ras, dan pendidikan. Data perusahaan termasuk tanggal direktur, sumber perekrutan, status pegawai, tetap sementara, dan lain-lain. Posisi yang dipegang, dan data penilaian kerja saat ini. Oke. Oke, selanjutnya dipresentasikan oleh Ahmad. Baik, selanjutnya ada staffing guide. Staffing guide merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Staffing proses. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, kedua, penarikan, dan ketiga, seleksi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ada satu, penentuan tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi. Dua, menentukan spesifikasi jabatan, jenis-jenis jabatan yang dilaksanakan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Kedua, ada penarikan dan seleksi karyawan. Satu, yaitu penarikan atau rekrutmen merupakan usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersendiri. Ada yang ketiga, latihan dan pengembangan karyawan, yaitu bertujuan untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Kemudian pemberian kompensasi kepada karyawan, pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerja yang dilaksanakan. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan dan keamanan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih sehat dan lebih aman. Baik, selanjutnya mengenai hotel, gambaran umum hotel akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Bab 2 ada pembahasan. Kami melaksanakan observasi di Hotel Melia Bali. Adapun sejarah Hotel Melia Bali yaitu Hotel Melia Bali adalah hotel bintang 5 yang merupakan usaha patungan dari Hotel Sol Melia Spanyol dengan PT Surya Laya Anindita Internasional Jakarta. Lokasi Hotel Melia Bali Indonesia itu terletak di Nusa Dua Bali dengan alamat kawasan ITDC Lot 1 Nusa Dua. Idealnya terletak di tepi Nusa Dua Resort Internasional. Fasilitas yang dimiliki Hotel Melia Bali yaitu fasilitas kamar, fasilitas restoran dan bar, fasilitas ruang rapat atau meeting room, dan beberapa fasilitas penunjang. Lanjut. Visi Hotel Melia Bali, yaitu tujuan kami adalah menjadi salah satu grup hotel teratas di dunia di pasar perkotaan dan resort dengan layanan menengah dan penuh, menunjukkan kepemimpinan kami di segmen ini dan mendapatkan pengakuan sebagai tolak ukur keunggulan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Lanjut. Misi Hotel Melia Bali. Di Melia Hotel Internasional, kami menyediakan pelayanan perhotelan secara global dan pengalaman yang berfokus pada kesempurnaan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, semua dengan dedikasi sebuah bisnis keluarga untuk berkontribusi bagi dunia yang lebih baik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Warnate. Baik, kesimpulan. Analisis jabatan atau job analysis adalah proses yang menentukan apa yang akan dilakukan dalam suatu jabatan dengan menggunakan metode. Tujuan dari dilakukannya analisis pekerjaan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah analisis pekerjaan haruslah diuraikan secara spesifik dan memuat deskripsi masing-masing spesifik pekerjaan tersebut. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Pedoman karyawan sangat penting dalam mencapai keuntungan, yang mana sering
bergantung pada sejauh mana manajer mengontrol biaya variabel. Rancangan pekerjaan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Saran. Penelusuran makalah tersebut perlu adanya dukungan langsung oleh pihak hotel, yaitu diberikan izin datang ke hotel untuk mengembangkan informasi pada makalah yang sangat diperlukan. Dengan itu, kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan data melalui luring. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.